Kita membaca sekali lagi nas membimbing 23. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Silakan duduk kembali. Pada bulan September ini, tema gereja kita, tema besarnya adalah bertumbuh melalui penderitaan yang kita alami. Bertumbuh melalui penderitaan yang kita alami. Ini adalah kerinduan dan harapan kita, karena kita harus sadar melalui pertumbuhan, melalui peristiwa masalah yang kita alami, kita sedang diproses. Saya sampaikan di sini adalah bahwa yang sangat terpenting dalam kehidupan kita, dalam segala peristiwa yang kita alami, kita tahu kehendak Allah dalam hidup kita. Apabila kita sadar akan kehendak Allah itu, maka kata kuncinya adalah yang harus kita tanamkan atau pegang materai dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita sudah memegang kata kunci ini dalam hidup kita, saat kita diperhadapkan dengan masalah, peristiwa, penyakit, dan apapun bentuknya, yakinilah bahwa rancangan Tuhan bagiku adalah rancangan damai sejahtera. Mengapa? Jadi perenungan kita, pertanyaan kepada kita, kalau rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, mengapa saya harus menghadapi peristiwa demi peristiwa? Dan hal itu adalah untuk memurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh yakin akan janji Allah itu dalam hidup kita? Yang jadi persoalannya di sini adalah bahwa Tuhan berjanji. Dia mengatakan bahwa rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Satu pujian yang sering kita nyanyikan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi yang Tuhan janjikan apa? Selalu menyertai. Artinya di dalam segala kondisi, iblis tidak senang apabila kita bersukacita, apabila kita setia. Ada banyak hal yang akan dipakai untuk melemahkan iman kita dan bisa menjatuhkan iman kesetiaan kita dalam kita mengiringi akan Tuhan. Bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa melalui pekerjaan, bisa melalui anak, bisa melalui suami, bisa melalui istri. Segala cara akan digunakan. Kenapa? Iblis tidak pernah habis akal untuk menggoda kita. Malah dikatakan dia seperti singa yang sedang kelaparan, akan melihat kapan mangsanya akan menjadi lemah. Mengenal kehendak Allah adalah hal yang menarik, karena itu adalah kebutuhan setiap orang.
Jangan sampai kita menemui satu persoalan, kita katakan kehendak Tuhan, saya harus begini. Dan harus kita tahu, ini kehendak Tuhan atau karena kecerobohan, masalah. Kita tahu kita tidak mampu, akhirnya kita umpamanya kredit suatu hal yang tidak luar dijangkau kita, jangkauan kita. Lalu tukang kredit datang, dia kejar-kejar kita, lalu kita katakan, aduh Tuhan, ini adalah cobaanku. Cobaan atau kebodohan kita, kan itu. Itulah yang saya maksudkan, jangan sampai kita mengkambing hitamkan sesuatu. Belajar dan belajar. Nanti lebih lanjut kita akan belajar, lihat bagaimana seharusnya kita mengenal kehendak Allah itu. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam Efesus sangat penting, yaitu Efesus pasal yang kelima 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu dapat mengerti atau mengenal kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengenal kehendak Allah ini adalah perlu supaya kita dapat bertahan dan terus belajar. Saya sudah sering kasih contoh tentang anak-anak Tuhan yang sedang diproses, dan mereka pada akhirnya mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa, termasuk dengan Nuh, Yusuf, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Pertanyaannya bagi kita, lanjut slide-nya, kita akan baca bagaimana kita dapat mengenal kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana cara mengenal kehendak Allah itu dalam kehidupan kita dalam ayat pembacaan tadi. Saya ingin kita baca sekali lagi dengan pelan, 1, 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, ada beberapa kalimat dan juga pada ayat yang ke-12, 13 dan ayat ke-14 saya akan tampilkan yang ini dulu, yaitu tentang pertanyaan bagaimana caranya kita dapat mengenal kehendak Allah. Cara kita untuk mengenal kehendak Allah itu yang pertama dalam ayat yang ayat pembacaan kita tadi, itu tentang hidup layak di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Arti kata layak dan berkenan kepada Allah itu adalah layak artinya wajar. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, layak itu adalah pantas. Layak itu artinya patut. Berarti kita bisa menilai diri kita sendiri, saya ini sudah layak enggak ya di hadapan Allah? Saya ini sudah patut tidak ya di hadapan Allah? Dan pantas enggak saya ini di hadapan Allah? Kalau kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada diri kita, maka hal ini menarik. Untuk menilai diri kita sulit, tapi yang banyak kita lakukan adalah fokus ke orang. Matius 7, itulah sebabnya Matius 7 ayat 3 mengatakan, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sedangkan balok di matamu. Ini yang biasanya kita terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita bisa menilai orang itu dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya, dengan gayanya, dengan bentuknya, atau kita katakan sangat lengkap. Tapi kita tidak belajar tentang bagaimana diri saya. Apakah saya ini sudah layak di hadapan Allah? Apakah saya ini sudah pantas di hadapan Allah? Apakah saya sudah patut di hadapan Allah? Karena ini menarik dalam hidup kita. Kalau kita tidak menilai diri kita sendiri, tentu akan sulit bagi kita. Kenapa? Penilaian kita hanya di luar saja.
hanya melihat sesuatu hal yang tidak pantas menurut kita. Tapi menarik di sini dikatakan cara kita mengenal tentang Allah itu adalah kita koreksi diri kita sendiri. Seperti dalam ayat pembacaan kita tadi, layak tidak saya sudah berkenan tidak di hadapan Allah dengan segala sesuatu yang saya pernah lakukan. Sudahkah kita hidup layak di hadapan Allah? Kita sendiri yang bisa menjawab. Karena suatu pujian mengatakan di hadapan manusia kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tahu. Karena banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan dalam pelayanan, ternyata ada sesuatu hal yang disimpan di dalam hati. Saat itu terbongkar, kita katakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa itu terjadi, saudara dikasih oleh Tuhan? Karena dia tidak fokus tentang dirinya, dan dia banyak melihat penilaian di luar. Supaya kita mengenal tentang Allah itu bagi diri kita, saya tekankan, mengenal tentang Allah itu dalam diri kita, kita koreksi diri kita, melihat diri kita. Saya sudah layak di hadapan Allah tidak? Dengan masalah yang saya hadapi, saya sudah layak tidak di hadapan Allah? Saat kita melakukan demikian, maka kita tahu bahwa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera bagi diriku. Dan yang kedua, sudahkah kita hidup bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah? Kita harus tahu bahwa ciri-ciri sesuatu yang dikatakan bertumbuh itu adalah ada perkembangannya. Dia berbentuk progresif, dari kecil, besar, bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ini adalah menggambarkan suatu kehidupan kita di dalam Tuhan. Tumbuhan yang baik itu adalah tumbuhan, kalau kita katakan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan hanya berakar, tetapi kalau dia bertumbuh dan akarnya tidak kuat, bisa keropos. Tetapi kalau dia bertumbuh besar dan juga akarnya kuat, tidak berdampak, lalu kita katakan, apa fungsi tanaman ini? Banyak hal yang kita bisa koreksi dalam kehidupan kita, bahwa sudahkah saya bertumbuh di hadapan Allah? Kita coba cek diri kita sendiri dengan pertanyaan berikut adalah, saya sudah berakar tidak di dalam Tuhan? Saya akan selalu melemparkan pertanyaan ini kepada kita. Kenapa? Tujuan kita ini adalah kita harus mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita melalui sebuah proses yang terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai itu karena kelalaian kita, kecerobohan kita, kita katakan ini adalah tentang Tuhan, lalu kita tidak menerima sesuatu dari apa yang sedang kita alami. Apakah saya benar berakar di dalam Tuhan? Apakah saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Saya sangat yakin bahwa sebagai orang tua, dia pasti ingin melihat anaknya bertumbuh dan dewasa. Ada seorang anak remaja yang saya tahu keluarganya sangat baik dan melayani Tuhan, dari engkong mamanya sama anaknya. Dan lalu anak itu curhat begini, mama saya itu orangnya terlalu perfeksionis, ini itu dan ini itu dan sebagainya. Karena mama itu tidak sadar kalau saya ini sudah dewasa. Mama selalu teleponkan, kamu sudah makan nak, kamu sudah mandi, sedang apa? Sedangkan anaknya sudah kuliah, tetapi diperlakukan seperti anak-anak itu gelisah. Mak, aku sudah besar. Karena itu katakan, Pak Gembala, yang saya sudah materaikan dalam hidup saya akan berjuang untuk melakukan itu dan mempertahankan itu adalah narkoba,
dan seks bebas. Maka dengan cara demikian saya akan bisa menguasai diriku. Tetapi saya heran, kok mama ini tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya setiap hari. Kalau tidak diangkat teleponnya, nanti melalui orang lain menelpon dia gitu ya. Akhirnya anaknya gelisah. Sampaikan kepada mamaku, aku udah dewasa. Itu adalah kerinduan Tuhan juga dalam kehidupan kita, bahwa kita dewasa. Dan adakah seorang tua yang senang melihat anaknya sudah 20 tahun seperti anak kecil? Pasti orang tua katakan, kamu udah ada dewasa-dewasanya seperti apa gitu ya. Kata bang, orang tua sih mau apa sih? Dibesar tapi dilakukan kayak anak kecil. Anak kecil diperlakukan kayak anak besar kan gitu. Tapi intinya adalah harapan orang tua terhadap anaknya. Saya katakan begini, uang, harta, bapak dan mamamu bisa cari. Harta yang terbesar mamamu sekarang adalah dirimu sendiri. Kalau kamu rusak, rusaklah harapan orang tuamu. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan itu adalah harapan orang tua kepada anaknya adalah harta yang terbesar itu adalah anakku sekarang. Dan Tuhan juga pasti katakan, harta terbesarku sekarang adalah anak-anakku yang ada di dunia ini. Menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Dan apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan dan berdampak? Kita sendiri yang bisa menilai. Kalau kita pertumbuhan secara jasmani, saya senang dulu kalau waktu saya masih umur SD SMP, di tembok kami itu saya selalu garis. Nanti saya garis, oh tinggi sekali. Kalau zaman kami dulu penggaris tidak ada, susah. Kenapa? Ya namanya di kampung yang ada kita garis aja gini ya. Oh tinggi saya segini di tembok. Kalau sekarang kan ada meteran tarik ini, oh sudah tahu tingginya. Saya selalu garis melalui pertumbuhan, oh saya sudah besar, oh saya sudah besar. Suatu kebanggaan bagi kita apabila kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ada sesuatu hal yang perubahan terjadi dalam hidup kita. Belajar dari anak kami, dia sudah bertumbuh dewasa, suaranya sudah berubah, selalu diteriak-teriak karena suaranya berubah. Dia bilang sama ibu, dia mau kasih tahu bahwa suaranya sudah berubah gitu ya. Berarti ada perubahan dalam hidup kita, bahwa kita harus berubah. Perubahannya kemana? Dia katakan yang benar tentang Allah. Hanya ada dua hal, berubah baik dan berubah tidak baik. Kita arahnya kemana? Itu tergantung pergaulan di mana kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, pasti kita menjadi orang yang baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, pasti kita akan bisa terbawa arus. Oleh karena itu, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Carilah orang-orang yang bisa membawa kita bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Jangan sampai kita tersesat dan orang katakan terbawa arus. Bukan hanya arus air yang bisa membawa, tetapi arus situasi pun bisa membawa kita terjerumus di dalamnya. Dan hal yang berikutnya, cara mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita. Hidup berbuah. Masih dalam ayat pembacaan di dalam Kolose tadi, hidup berbuah dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau saudara melihat itu, buah pekerjaan yang baik. Artinya saya mau mengatakan bahwa buah kita itu bukan hanya sekedar berbuah, tetapi buah kita itu berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Apa kata Matius 7 ayat 20? 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau mangga yang sedang berbuah, kalau buahnya manis, yakin bahwa tidak ada yang jatuh-jatuh di bawah, habis diambil orang. Kalau sudah asam, saudara lihat itu pipi saudara sudah sakit itu aduh. Ngomongnya saya sudah asam mulutnya ya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menarik bagi kita bahwa buah kita itu adalah buah yang bermanfaat dan berdampak bagi orang lain, karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita bisa menilai
mengenal tentang Allah, ya Allah itu dalam kehidupan kita, saya sudah dapat memberi buahnya. Buah saya itu dinikmati orang atau tidak? Buah saya itu berguna bagi orang atau tidak? Buah yang diharapkan dari setiap orang Kristen adalah buah-buah rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya ada dua jenis buah yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita, yaitu buah pertobatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah? Kalau kita sudah berbuah buah pertobatan itu di hadapan Allah, maka yakin dan percaya kita sangat sadar kehendak Allah itu ada dalam hidup kita. Yang kedua adalah buah pelayanan sebagai bukti pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau saudara katakan maka hidup saudara saya ada karena saya melayani Tuhan. Pemberian diri adalah melayani Tuhan. Itu satu hal yang menarik dalam hidup kita. Sudahkah kita memberi diri kita melayani Tuhan? Ataukah kita melayani manusia? Kalau kita melayani manusia, ada batas waktu yang mungkin kita berikan. Kalau kita sudah mentok, kita katakan saya sudah capek. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita harus katakan hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita ada saat ini adalah oleh karena Tuhan. Layanilah Tuhan dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, cara kita mengenal tentang Allah dalam kehidupan kita adalah bersyukur dan belajar untuk bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ayat 12-14, alasan mengapa kita harus hidup dalam pengucapan syukur, karena Allah telah melayakkan kita untuk mendapat warisan dari kerajaan terang-Nya. Allah telah melepaskan kita dari kegelapan kuasa Allah, kekuasaan kuasa gelap, dan Allah telah memindahkan kita ke dalam kerajaan Allah. Dan juga dikatakan bahwa Ia memberikan suatu kekuatan kepada kita dan telah menebus kita dari segala pelanggaran kita. Itulah kita harus tahu, belajar untuk bersyukur. Hal ini tidaklah gampang bagi kita. Tapi apabila kita sadar kita ada dan diperhadapkan dengan persoalan dan masalah, belajar untuk bersyukur. Nanti saatnya kita katakan indah pada waktunya. Masalah adalah bagian dari pertumbuhan iman kita. Kita tidak bisa lari dan kita tidak akan alergi terhadap masalah, karena masalah selalu ada dalam hidup kita. Kemanapun kita, dalam situasi apapun kita, masalah pasti ada. Bahkan ia bisa datang bertubi-tubi dalam hidup kita dan bisa-bisa mengancam pengiringan kita. Dalam kita mengiringi Tuhan, kita katakan, Tuhan, apa Tuhan ada hendak sih? Kalau Tuhan memang ada, kenapa saya harus demikian? Kenapa persoalan ini sepertinya tidak ada penyelesaiannya dalam hidupku? Dan datang secara silih berganti. Hal itu bisa membuat iman kita menjadi lemah. Bahkan ia bisa membuat kita lari dari hadapan Tuhan. Harus disadari bahwa masalah dapat membuat kita menjadi stres, tidak percaya diri. Kita bisa marah-marah, kita bisa kecewa, dan mungkin bisa benci dalam hidup kita. Tidak tahu bencinya kenapa, tapi karena kita sedang dalam masalah. Masalah dapat membuat hidup kita berantakan. Sepertinya arah hidup kita tidak menentu. Kemana kita pergi kita bingung.
Masalah dapat membuat hidup kita berantakan, dan harus disadari bahwa kita ada di dunia ini pasti ada masalah. Namun hadapilah masalah ini dalam Tuhan. Karena rancangan Tuhan, saya kata kuncinya tadi adalah rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk kita, dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Tapi masalah yang ada itu adalah membentuk kita. Cara yang baik untuk menolong kita agar iman kita tetap kuat adalah mengenal kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Jangan berhenti untuk berdoa. Lakukanlah pekerjaan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Harus bertekun dan sabar. Karena waktunya Tuhan indah dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengucap syukur. Tidak gampang. Dalam situasi baik kita tahu untuk bersyukur. Tetapi apabila kita diperhadapkan dengan satu persoalan yang tidak sesuai dengan kerinduan kita, itulah pentingnya kita untuk bersyukur. Semua yang baik dan berkualitas dalam hidup kita lahir dari sebuah proses masalah, penderitaan yang kita alami, sehingga kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan bagi orang lain. Jangan menyerah terhadap masalah. Jangan menyalahkan situasi dan diri kita sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi belajarlah untuk mengetahui kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Hadapilah masalah dengan teguh iman, pengenalan yang benar tentang Allah, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi individu yang berkualitas di hadapan Allah. Mari kita tunduk kepala.